Halo Sobat Bujangs, baik lagi bersama dengan kami di Kongko Bujang Reborn. Bareng gue Bujang 3D, gue Bujang Klimis, Bujang Akik, Bujang Ribo. Bujang ini jangan lupa subscribe, komen, like, share, dan tonton sampai habis. Oke, gimana nih kabarnya para Bujangs? Baik semuanya. Hujan terus menerus. Semoga di wilayahnya tidak ada kebanjiran ya. Amin, amin. Aman. Tema yang akan kita bahas ini adalah depresi. Sedih berkepanjangan, awas depresi. Sebelum kita sharing tentang depresi bersama Kongko Bujang, kita lihat dulu apa yang dibahas hari ini, yaitu apa itu depresi, penyebab depresi, ciri-ciri dan gejala depresi, macam-macam gangguan depresi, resiko yang timbul akibat depresi, dan yang terakhir cara mengatasi depresi. Sebelumnya, apa sih itu depresi? Depresi merupakan penyakit medis yang umum terjadi dan bersifat serius. Depresi dapat mengaruhi bagaimana seorang berprasangka, berpikir, hingga bertindak. Gimana nih tanggapan para Bujang tentang depresi? Dimulai dari Bujang Ribo dulu. Oh, depresi menurut gua suatu gangguan yang dialami hampir semua manusia, setiap orang gitu. Menurut gua sih itu. Dan kalau bercerita tentang depresi, ya gua ngalamin juga depresi dulu. Gara-gara apa tuh? Gara-gara ya banyak kehilangan orang tua, atau kehilangan masa depan juga bisa jadi sih gitu. Mikirin terus ya masa depan. Bener, gue mau gimana nih ke depannya gitu. Lagi tuh yang berikutnya Gimana tuh. yang lain? Yang berikutnya apa lagi tuh? Bujang Tri dicoba dilihat lagi gangguan depresi apa lagi itu yang dimaksud dengan depresi. Depresi menimbulkan adanya perasaan sedih. Pasti sedih. Ya. Jadi sedih itu ya. down ya. Dan atau kehilangan minat pada aktivitas yang diminati oleh penderitanya. Sedih, kehilangan minat. Aku pernah nih, mau share dulu nih. Boleh Share gak? boleh. Gimana nih? Dulu kan pernah kerja sama Om. Kerja sama Om. Iya, tapi dipecat sama Om. Terus perasaan hati sama Om sampai sekarang masih nggak enak gitu loh. Jadi kalau mau ketemu, aduh, gimana ya? Om gimana gitu, gimana lagi? Om biar mau ketemu sama Om jadinya nggak enak gitu. Ada perasaan emang nggak sedih juga sih. Dipecatnya gara-gara apa tuh? Ya karena aku kurang komunikasi kali ya. Tapi dapat pesangon? Nggak dapat. Jadi bikin lo sedih, dipecat. Tapi gue Bukan sedih tapi nggak enak gitu sama Om. Gimana? Iya, karena keluarga sih ya. Karena masih keluarga. Tapi gue untungnya depresi itu nggak nyampe kehilangan minat, cuma sedih beberapa hari udah nggak panjang gitu. Jadi gue kehilangan minat untuk cari kerjaan. Nah itu gue untungnya nggak nyampe situ. Ini lo masih ringan kali ya depresinya. Udah kehilangan minat akhirnya, nggak mau nyari kerja lagi. Sampai sekarang apa? Sekarang udah lumayan lebih baik ya. Iya, mungkin karena ada dari psikolog juga kan, psikolog sama psikiater kan, obatnya juga diminum juga gitu. Alhamdulillah berobat ya. Diminum obat. Nah, dari kasusnya Bujang 3D sama Omnya tadi, ya kan, ada perasaan bersalah juga yang lo alamin, bener nggak? Waktu lo kerja sama Om lo itu. Iya. Ada perasaan bersalah, sehingga nggak enakan tadi sama Om lo itu, ya kan? Tapi lo sempat ini nggak bisa tidur gitu? Oh enggak sih, cuma kepikiran doang, paling minta. Tapi sekarang sih udah alhamdulillah udah lebih baik ya. Udah lebih baik, tapi masih aja ada gitu Lo nya sendiri ya? Iya, akunya sendiri masih ada rasa nggak enak tuh, masih ada sama Om. Kalau mau ketemu Om, gimana ini? Jadi cemas. Cemas juga, dan overthinking ya. Sih. Iya. Tapi mungkin Om lo tapi nggak apa-apa kan, kalau dari sisi Om lo sendiri, dia terhadap lo gimana? Nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman dari lo nya sendiri kan. Tapi ya Om gue nggak mau banyak bicara, kayak kalau disapa apa nggak mau bicara panjang kayaknya sih, seperti itu. Kalau perasaanku aja apa gimana ya. Tapi terakhir ketemu Om kapan tuh?
lebaran kemarin. Tapi biasa aja kan. Biasa aja sih, tapi omnya kurang kayaknya kurang sayang. bukan Kasih sayang. kurang berbicara banyak gitu. Nggak Emang terbuka gitu karakternya ya? begitu. Enggak sih sebenarnya. Enggak. Sebelum lo bikin ada apa Kesalahan. kesalahan kayak begitu, lu sama om lu gimana? Ngobrol biasa apa gimana gitu? Cuma ketemu lebaran nih, cuma salaman doang udah. Om. Oh, berarti emang komunikasi lu di situ emang Kurang ya, mungkin ya. cukup sederhana gitu maksud gua. Cukup pendek gitu. Simpel aja. Simpel aja. Nggak nyampe dalam gitu. Om gue emang dulu yang ngajakin bisnis, ngajakin apa gitu loh, sering ngajakin juga. Terus sekarang kok agak kayak gitu, apa akunya bagaimana? Aku masih begitu seperti itu, jadi kayak sedih juga sih. Ya, kalau menurut gue sih ya itu wajar sih ya. Maksud gue ya gimana ya? Perasaan bersalah lah gitu ya. Kalau dari sisi dia, dari sisi Bujang 3D dia jadi merasa bersalah sama omnya. Tapi kalau menurut gua omnya juga gimana ya? Udah maklum ya. Dalam arti gini, mungkin ya mungkin dia ngasih pelajaran juga buat Bujang 3D supaya kalau misalnya nggak kerja sama gue, sama kerja sama orang lain, lu jangan begitu. Gitu. Oh ya bisa. Ya gitu, misalnya jadi begitu om lo. Gitu. Tapi waktu itu lu sempat ini nggak? Berapa lama tuh lu mengalami sedih, perasaan bersalah itu? Lama juga ya, hampir 2 bulan mungkin, apa 5 bulan. Lama juga. Iya, soalnya kalau nggak cari kerjaan tuh sampai 6 bulan. Kehilangan minat gitu ya. Iya. Terus yang lo lakukan apa ya? Di rumah aja? Main Facebook. Menarik diri, berarti kan? Menarik diri di rumah aja. Dari cewek. Dari cewek di Facebook. Waduh, cari kerjaan, juga. Kehilangan minat kerja malah cari cewek ya. Bisa begitu ya. Iya, jadi memang Bisa kemungkinan yang dialami Bujang 3D ini juga bisa termasuk depresi juga gitu. Karena dari definisinya aja depresi itu kan kondisi emosional tuh. Ya kan? Waktu itu kan saat lo di istilahnya di PHK waktu itu kan kondisi emosional lo jadi sedih ya kan, sedih terus kemudian tadi jadi ada perasaan bersalah ya kan sama om lo itu ya kan, terus kemudian jadi kehilangan minat, Mood terus berkurang. moodnya jadi berkurang, berpengaruh, terus tadi jadi menarik diri ya kan, main-main Facebook. Nah itu termasuk ini memang salah satu definisi dari depresi juga gitu. Nah, yang lain gimana nih? Ada banyak pengalaman juga nggak gitu? Apa ya? Kalau gue sih depresinya gara-gara sekolah waktu itu kan sering dibully gitu. Jadi depresi, jadi malas sekolah gitu itu. Kehilangan minat juga Kehilangan nih minat ya. buat sekolah. Jadi takut gitu, banyak takut nanti dibully lagi. Akhirnya nggak males sekolah gitu, akhirnya bolos, akhirnya kemana gitu kagak sekolah, akhirnya gitu sih. Tempat yang toksik sih maksudnya gitu, tempat pergaulan yang toksik waktu pas sekolah itu tuh toksik banget itu. SMP. SMP sempat 4 kali pindah sekolah SMP waktu itu. Gara-gara ada bully kan jadi insecure tuh, jadi ngerasa diri nggak berharga gitu. Akhirnya kalau bercermin kayaknya gue ada yang kurang nih, kayaknya gue kurang ini nih, akhirnya pindah sekolah terus gitu pada saat itu. Tapi di sekolah itu pasti lo ada temen yang ini dong harusnya. Ada, cuman ya gitu, temen gue ya dibully juga sama satu circle-nya kan begitu, circle-nya kan gitu. Jadi nggak ada yang belain lo juga ya waktu itu ya? Nggak ada yang belain waktu itu tuh. Ya gitu deh, menyedihkan. Ya memang salah satu penyebab depresi juga ya itu tadi, ada diskriminasi, bullying ya kan, atau mengalami diserang gitu kan, diintimidasi, itu bisa juga penyebabnya gitu. Bujangnya nih Gue juga dibully waktu SD. Jadi kelas 3 SD itu ada anak yang 3 tahun nggak naik kelas. Badannya 2 kali gue. Tiap gue pulang sekolah disuruh ngepel sama dia kelas. Selama 2 tahun. Gue mau ngelawan, dia gede, temennya banyak. Temen gue udah pulang semua. Itu gue ngerasain, ya Allah, kok berat banget ini sekolah, gue bilang gitu kan.
2 tahun tuh gua. Mungkin itu salah satu penyebab gua akhirnya kena skizo, mungkin ya itu salah satunya ya. Kalau dilihat mundur lagi ya dari kecil Dia ya. ada berbagai faktor lainnya gitu ya. Mungkin itu salah satunya. Itu depresi banget waktu SD. Pas dia dikeluarin dari sekolah, wah lega banget gua. Bebas gua bilang. Iya, dia kayak ini ya, kayak raja gitu kali ya di kelas lu gitu ya. Ini memprovokasi gue supaya berantem sama temen. Gue udah hampir mau berantem, dipisahin untungnya gitu. Kalau di berantem gue babak belur kali itu. Iya, pokoknya bully terparah gue tuh di waktu SD itu, kelas 3 sampai kelas 4. Kelas 3 sampai kelas 4. Tapi alhamdulillah ya bisa bertahan sih. Baru saat itu lu ada kehilangan minat mau sekolah juga sama kayak Tapi Bujang Akik. berjalan aja terus ke sekolah gitu. Ya udah, gue bilang mau gimana lagi. Dia pernah bawa obeng, ngancam mau nusuk, kan ngeri gitu kan. Ngeri juga ya. Kadang gue juga pengen ketemu sama orang yang Gue juga bully gitu gue sampai sekarang untuk ini sekarang gitu. Iya, gue pengen Kan mentalnya udah beda. Mentalnya kan Terus sama gue kenapa gue dibully, gue pengen nanya gitu. iya, kan mentalnya beda. Kadang gue gitu pengen ketemu Iya, sama kan kita yang udah bully dikuat gue. terus ya. Iya. Waktu SD gue juga sama dibully juga. Waktu SD dibully fisik ya kan, tangan gue kan ada kayak biang keringat gitu, dibilangnya oh bisuran 7 turunan, dibilangnya gitu. Terus orang buat sentuhan sama gue tuh kagak mau, takut nular gitu. Jadi ya gue pengen ketemu sama yang bully gue sih untuk saat ini sih, pengennya ketemu sekarang Sama gitu. gue juga. Ya, nanya gitu, kenapa sih lo begitu di masa lalu lo begitu sama gue kan gitu. Cari aja di Facebook, ada nggak? Ada, gue gabung waktu itu di grup reuni SD. Ada. Akhirnya gue keluar, reuni kagak jadi. Iya, jadi ya tadi ya memang bullying itu. Terus penyebab yang lainnya apa lagi nih penyebab lainnya nih? Ada apa aja nih? Bujang Kribo kali. Ada riwayat keluarga penyebabnya, masalah kesehatan yang dialami, Kesehatan fisiknya ya. Fisik maupun luar atau dalam. Luar atau dalam maksudnya gimana? Penyakit fisik yang dari luar itu kan apa kayak stres, apa depresi gitu. Yang dari dalam kan kayak penyakit jantung apa dan lain gitu. Terus pengalaman dan trauma masih kecil. Pengalaman dan trauma masa kecil yang tadi kita cerita tuh ya. Terus peristiwa kehidupan yang penuh tekanan. Nah, sama juga tuh, kayak sama juga itu. Terus berakhirnya hubungan dengan orang yang dicintai. Masalah ekonomi, menderita penyakit kronis atau serius. Terus ketergantungan jenis obat dan diintimidasi atau bullying. Nah, tapi ini menarik nih, menderita penyakit kronis gitu. Ya, kalau kita divonis skizofrenia kan juga penyakit kronis sebenarnya. Tapi bukan kronis fisik kan, kronis mental. Pernah ngalamin gak lu depresi gara-gara skizofrenia? Kalau gue sih untungnya karena gue mencari tahu apa yang gue alamin. Akhirnya gue sadar dan berdamai dengan keadaan gitu sih. Nggak tahu gimana yang lain. Gue dulu Bujang Klimis bilang kan ada depresi pasca skizofrenia. Pasca skizo. Itu kalau gue pikir lagi ya gue menarik diri, nggak mau bergaul, kehilangan minat, sama ada kayak 8 tahun kayak gitu hidup kayak gimana ya, empty gitu, kosong aja gitu, nggak ada apa-apa isinya gitu loh. Dan itu menyebalkan banget itu, enak banget rasanya. Sama, gue juga bisa ngerasain tuh. Gue 2 tahun pertama minum obat. Ya dulu kan gue kagak tahu penyakit gue apaan gitu. Pokoknya sama almarhum bokap konsul aja gitu. Dibawa aja gitu berobat ya kan, suruh minum obat. Gue belum tahu itu skizofrenia, belum tahu gitu. Sama gue kerjanya ya makan tidur aja gitu kan. Kehilangan minat juga. 2 tahun men kayak gitu. Ya apa namanya? Wah pokoknya gak enak banget dah. Gue merasanya kayaknya besok gue bangun bakal begini lagi. Sama aja gitu ya kan. Gue tidur lagi ya kan. Padahal dulu kan ketemu teman, ya kan, sharing, ya paling nggak baca buku, apalah, nonton film, ya kan. Sama sekali enggak, maunya tidur doang. Ya, tidur makan, bangun lagi, tidur makan, bangun. Tidurnya panjang gitu, lama banget tidurnya. Sama dulu juga akibat berhubungan asmara, apalagi kayaknya ini bagianku asmara dulu nih, ya kan.
Tapi ini yang terakhir sih yang gua alamin nih waktu pandemi kemarin sempat deket sama ya seorang perempuan lah gitu. Tapi baru kali itu gua ngalamin yang benar-benar namanya depresi gitu. Gua sampai lebih dari 2 minggu gue broken heartnya. Gitu. Iya bener gitu. Mana lagi pandemi lagi. Hah? 2 minggu mah cepet. Cepet ya kan gue bilang lebih dari 2 minggu. Gue lupa sampai kapan. Tapi kan kalau dari gejalanya kan 2 minggu kan 2 tadi minggu ya. depresi itu kan sedih dan sebagainya tadi 2 minggu sampai gue bilang sama nyokap gue punya duit nggak masukin deh rawat gitu gue bilang gitu sempat begitu padahal kondisi gue udah bagus gitu kan wah nyokap gue sedih tuh waktu itu tuh jangan dong jangan sambil dirawat ya paling nggak didobelin aja lah dosisnya obatnya gitu untung lagi pandemi kan tuh lagi pandemi lagi gitu kan Lagi gawat-gawatnya ya, gawat-gawatnya gitu. ekonomi dan lain-lain. Segala-galanya gitu ya untungnya sih nggak sampai dirawat sih gitu kan salah gue didobelin aja obatnya gue waktu itu nggak mau gimana ya, gue tidur aja gitu kan terus gue dengerin lagu-lagu melo standar banget gitu lebih dari 2 minggu tuh rasanya gue rasa waktu itu yang gue alamin gitu doang tuh yang sebelum-sebelumnya mah nggak pernah soal urusan asmara tapi baru kali itu aja tuh kena batunya kayaknya gue waktu itu ya oke Kalau Bujang 3D bagaimana? Ada pembulian waktu sekolah. Nggak ada kalau mau lihat trauma ada pengalaman trauma trauma. Mungkin kalau aku sih gak bilang kehilangan minat itu ya. Ada juga lagi sih emang yang mau aku share juga. Satu lagi yang mengenai Ini waham sih sebenarnya sih. paham apa nih Waham agama gitu. oh jangan agama ngeri ya. Nggak perlu di Jangan orang perlu, nggak perlu. nanti Ya udah, lewat dulu deh, Bujang. Udah. Oke, gimana? Yuk. Apa ya? Semenjak pas kena skizofrenia divonis ya kali ya, divonis skizofrenia, gue malah semakin rajin minum obat gitu. Malah bukan skizofrenia lagi ntar begini enggak, gue malah semakin Tegar, semakin kuat, minum sabar. obat. Karena kan diagnosanya awalnya kan gangguan kecemasan gitu kan. Skizofrenia lah. Akhirnya skizofrenia. akhirnya gimana tuh akhirnya Dulu gue pernah self diagnosis 2018. self-diagnose Iya, self diagnosis. Pas gue lihat, wah, kayaknya gue skizofrenia nih. Akhirnya bener skizofrenia. kayaknya hati-hati ya sobat Bujang hati-hati jangan self-diagnose bisa beneran loh ya diagnosa sendiri nggak boleh sobat Bujang. Harus ke ahlinya. Iya, harus ke ahlinya. Nggak boleh dicontoh itu self diagnosis. Mendiagnosa diri sendiri nggak boleh. Cari-cari di internet, cocok-cocokin. Nggak boleh. Langsung konsul ke ahlinya, psikiater. Kalau itu udah mengganggu kehidupan kalian gitu. Sekarang gimana nih Bujang 3D? Ciri-ciri dan gejala depresi. ciri-cirinya nih Ciri dan gejala depresi yang pertama merasa sedih, murung, Ya. suasana hati kosong, putus asa dan perasaan gelisah. Yang kedua mudah kehilangan energi Ya, lemah dan ya. tenaga, lemas, perasaan letih, lelah, lemah, lesu, kelelahan. Yang ketiga gangguan tidur nih, bisa berlebihan, bisa juga kurang dari lama tidur yang biasanya. kayak gue tadi kan tidur gue panjang waktu gue sama yang itu broken heart itu juga gue tidur aja gitu pokoknya kagak Males ngapa-ngapain iya gitu selalu teringat terus gitu karena pertemuan terakhir gue sama dia tuh sebelum benar-benar yang kemarin virus yang parah tuh yang Corona, yang parah Delta. ya pokoknya sebelum PPKM lah gitu nah itu pertemuan gue terakhir sama dia gitu Delta, habis itu PPKM ketat ya udah gue kagak bisa keluar dan sebagainya Omikron ya. Delta yang gawat mah Delta. Yang Omikron baru ya sekarang yang bikin meninggal itu. Kalau masalah cinta aku juga pernah nih. Nah, seru nih kayaknya deh. Jadi gini, mungkin riwayat keluarga kali ya. Jadi mau nikah gitu tapi cewek aku mau nikah gitu, udah bilang ke aku. Tapi keluarga aku ini kakakku itu cewek. Oh, lu punya Jawa, kakak cewek. Iya, orang Jawa. Jadi kita adat Jawanya itu nggak boleh kalau cewek dilengkapin gitu.
dilangkahin, Soal pilihan ganda ya, lewatin dulu, lengkapin dulu. dilewatin ya berarti ya. Dilangkahin gitu. Ya, waktu itu aku maksudnya aduh berkecamuk deh di otak deh, gimana nih, aku juga sayang tapi dia minta nikah, jadinya kalau ntar dia marah apa gimana, ntar gimana gitu, perasaan udah macam aduh, akhirnya ceweknya itu ninggalin aku gitu, udah kita nggak bisa lagi bareng, putus jadinya. Emang gara-gara itu juga sih, emang gara-gara gak dilamar juga. Terus aku lamar kan, aku ke sana tuh, ke Pekalongan tuh. Nekat lu Nekat jadinya. Sendiri. Sedih, jadi perasaan sedih ya udahlah gitu. Aku beraniin diri naik apa sih? membuktikan cinta lo nih ya gitu. Iya. Terus Jadi gimana sampai akhirnya sono? ditolak sama cewekku. Berarti dia tidak benar-benar Dia mencintaimu. Tapi sekarang sudah ada kan yang benar-benar mencintaimu? Udah ada. Sekarang udah ada. Iya. Mantep Tapi ya. kakak perempuan lo waktu itu udah punya pasangan juga? Belum punya Belum pasangan. Repot juga ya. Tapi sekarang udah menikah kakak perempuan. Belum, udah menikah, udah ada. Berarti Berarti sekarang lo ke depannya enak dong. Bebas. Silakan nikahin 4 orang. Mau janda mau perawan yang menikah deh. Jadi sekarang udah nggak sedih lagi sih, emang sih udah banyak perempuan juga kan di sini kan, aku juga mikirnya gitu. Pak, kayaknya lu hidup tanpa perempuan nggak bisa deh. Kosong dikit isi ya, Kosong dikit isi di kayaknya. kosong adalah isi. Ibaratnya ini, kalau ibaratnya cinta tuh tangki, dia kosong dulu dia. Bocor jangan-jangan. Tangki lo. Ya emang begitu, apa? Susah juga ya, dilema juga ya. Waktu itu. Dilema, Bingung juga lah. bingung. Pas itu sampai Harusnya kan kalau dalam apa sih, keluarga itu kan diasingkan ya, jadinya akunya kayaknya perkesannya sendiri, apa sih, berpikir sendiri gitu loh, sendiri. Nggak sama keluarga, sama orang tua, padahal udah aku omongin ke orang tua gitu loh. Terus tanggapan orang Aku tua lo nekat juga, orang tua aku ya udah nggak bisa nggak tetap. bisa, aku malah divonis sama keluarga itu, aku putus cinta malah jadinya gitu sampai sekarang. Kamu skizo karena putus cinta gitu, padahal enggak, Iya. pacar banyak. Mantan banyak. Ada berapa selosin? Ada berapa selosin? Setengah lusin. Sampai 1 bal. Gile. Gitu, aduh. Bujang trading ngeri juga nih. Jam Resepnya apa nih? Perlu kita tanya nih kayaknya. Petualang juga dia nih. Selanjutnya apa nih? Bujang keripuk. Apa lagi ciri-cirinya? dan gejala depresi. Dan gejala depresi. Terhadap ini nih, merasa bersalah, Merasa bersalah tadi tuh ya. pesimis, dan tidak berguna atau tidak mampu. Terus muncul pikiran-pikiran untuk menyakiti diri hingga ingin menyelesaikan hidup. Jangan sampai ya. Aduh. Tapi kita para sobat bujang yang butuh pertolongan, ada komunitasnya namanya Into the Light. Untuk teman-teman di situ bisa suicide prevention. Ada di situ Into the Light, bisa menghubungi bergabung. Cuma mengenai gejala yang tadi tuh yang gue bilang, yang teman-teman bilang bully tuh, gue kayaknya pernah ngalamin juga tuh waktu SD tuh. Mungkin karena masih kecil jadi belum tahu kali ya. Gue sadarnya sekarang gitu, mungkin bercanda kali. Gue nyampe dikeroyok cuy, 3 orang. Iya. Hah? Ali lo menang bisa. Dikeroyok 3 orang. Nah di situ gue bingung. Ini kenapa nih? Apa ada yang beda gitu dari gue kan? Udah akhirnya sekali itu doang untungnya guru misahin. Terus sampai sekarang enggak. Menurut gue sih itu bukan bully sih kalau menurut gue, atau Gue sih nggak yakin kalau lu dibully, masalahnya Bujang Keripuk. Iya. Jangan-jangan lu pelakunya nih. Iya bisa jadi. Banyak yang nggak seneng sama lu, mungkin lu dikeroyok. Iya. Iya gue dikeroyok cuy. Aduh. Untungnya gue bukan tipikal yang suka ngadu ke orang tua sih. Gue simpan sendiri, gue selesaikan sendiri masalah itu. Dan untungnya pas naik ke kelas 1 mereka pada pisah gitu, jadi nggak satu sekolahan lagi. Nggak berkelanjutan. Jadi nggak berkelanjutan. Bahaya juga bully itu. Ngeri juga. Nanti kita bahas lagi ya soal bully ya. Nah, next dulu nih. Tapi sebelumnya ada yang menarik di depan laptop ini. Apa nih?
Mau tahu lebih banyak tentang skizofrenia? Scan me. Scan, nanti keluar ya. Ada juga artikel tentang depresi di media sosial KPSI. Atau ini mau dukung KPSI dengan berdonasi, boleh di-scan yang ini. Bukannya minuman itu ya, me time ya, yang ada es krim bukan ya? Titit. Tapi yang paling penting dari semua itu kita konsultasi dengan ahlinya. Jiwa. Iya. Bener nggak? Masih ada lagi nih Bang yang kelima. Ya sabar, bukan dulu. Oh ya, ini semua memang penting, ya kan?